Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya? wabarakatuh. Kembali lagi kita di program OMG, obrolan Millennial Generation. Nah, teman-teman, sahabat PKS Muda Tanjung Pinang, kali ini kita udah bareng Bu Ismi. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Buat teman-teman yang belum kenal sama beliau, kayaknya kita harus kenalan nih. Kan ada pepatah yang mengatakan nggak kenal maka kenalan. Ya, silakan Bu. Oke. Apa nih mau yang dikenalin ya? Iya. Nama jelas Iya. Ismiati, anaknya 5 Masya gitu Allah. ya. Kemudian sekarang menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Tanjung Pinang. Keseharian adalah sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat Pak ya, Iya. Wakil Rakyat di DPRD Kota Tanjung Pinang. Kalau hobi, insya Allah hobinya masih membaca. Ya, Masya Allah. Ya, itu tadi ya teman-teman Bu Ismi. Saya sih biasanya manggilnya Ibu ya. Ibu. Jadi hari ini kita itu bakal ngebahas tentang tipe-tipe pertemanan cek. Jadi, Cek. kalau milenial sekarang itu ada di aplikasi TokTok, ada tipe-tipe pertemanan cek gitu Bu. Oh gitu ya. Iya, jadi anak muda sekarang tuh ada tipe-tipenya gitu. Nah, Iya. kalau menurut Ibu nih, Mm-mm. tipe-tipe pertemanan kita itu sebenarnya sebagai ya manusia ya pasti kita butuh teman ya Bu ya. Introvertnya gitu. Kalau Iya. pasti butuh teman. Jadi gimana Bu? Coba dijelasin Iya. ke teman-teman. Ya pada dasarnya kan karena memang penciptaan manusia sendiri awalnya memang sendiri ya, yaitu Iya. Nabi Adam, dan kemudian Nabi Adam minta teman gitu ya, Iya. karena memang manusia adalah makhluk sosial yang nggak bisa sendiri. Dan Iya. kemudian kalau kita lihat di Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 gitu ya, itu memang Allah menciptakan semula manusia itu satu aja, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi ada satu manusia laki-laki, kemudian satu perempuan, dan kemudian dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah dari situ memang kita tahu bahwa manusia memang nggak bisa sendiri, makanya dicariin teman sama Allah gitu ya. Iya. Nah kalau kemudian hari ini teman-teman manusia menjadi banyak banget gitu ya, makanya ada banyak tipe-tipe pertemanannya. Kita ketemu teman ini karena apa Iya, gitu ya. Nah itu jadi memang pada dasarnya manusia nggak bisa sendiri gitu ya. Iya. Kalau makan sendiri juga nggak enak ya. Iya, bener. Malu. Apalagi hidup sendiri gitu Iya. ya. Meski mungkin kita punya banyak fasilitas, tapi kalau hidup sendiri pasti nggak enak gitu. Iya, Bu. Dikasih teman seperti Nabi Adam dikasih teman Siti Heeh. Hawa gitu Iya, ya Bu ya. betul, heeh. Lalu tadi Ibu udah nyinggung tentang kita punya tipe-tipe pertemanan. Kita berteman itu karena apa? Kan misalnya ada yang teman karena satu sekolah, Betul, ada yang betul. teman karena satu kantor. Iya. Jadi apa-apa aja sih Bu penyebab munculnya itu ada pertemanan gitu. Oke. Jadi menurut saya sih ada 2 garis besar ya tentang butuh teman. Karena muncul ada itu pertemanan yang Iya, benar. suka nonton gitu. Mungkin diskusinya juga sekitar nonton gitu ya. Kemudian ada juga pertemanan yang muncul karena hobi juga, itu misalnya karena bacaan. Ya. Orang yang cenderung bacaan pun macam-macam ya. Ada Ya. yang mungkin fiksi, non fiksi, ilmiah gitu ya. Maka biasanya dia akan tune gitu ya kalau kemudian dia berkumpul dengan yang sama yang dibaca gitu. Juga karena faktor mungkin kesamaan hobi YouTuber ya mungkin ya. Iya. Yang banyak nih gitu ya. Maka YouTuber ini biasanya akan saling mengintip nih gitu ya. Iya, Oh ini benar. yang lagi apa gitu ya. Maka biasanya ada semacam ikatan emosional yang timbul karena sama-sama YouTuber ya gitu kan. Kemudian juga mungkin persamaan hobi, misalnya mendengarin musik ya. Musik aja kita tahu kan ada aliran yang dari yang paling lembut klasik gitu sampai yang mungkin aliran yang mungkin black metal gitu ya. Iya. Itu macam-macam gitu ikatannya. Itu baru karena satu loh, karena Karena hobi. hobi, ya, Nah, benar. ada juga pertemanan karena suku gitu ya. Di mana seseorang yang secara kesukuan dekat itu cenderung dia cocok
Nah, makanya kalau kita lihat penyebaran suku-suku di Indonesia gitu ya, dari Sumatera ke Jawa gitu, maka biasanya secara emosional orang akan dekat dengan daerah yang dekatnya. Oh, tetanggaan loh gitu ya, tetanggaan kabupaten, tetanggaan provinsi, meskipun secara jarak sebetulnya sangat jauh. Tapi karena ada ikatan kesukuan yang dekat, apalagi yang satu suku, betul-betul satu suku, satu kampung gitu ya, itu akan memiliki ikatan emosional yang lebih dekat. Juga ada ikatan karena persamaan tempat tinggal. Ya, kalau di perkotaan ini sangat kuat karena ada perumahan-perumahan misalnya. Pertemuan karena komplek gitu ya. Makanya ada ikatan remaja perumahan ini, ikatan ini ya, yang basisnya perumahan. Juga karena mungkin karena kesamaan dalam hal pemikiran bisa juga gitu. Jadi kadang-kadang nih, mohon maaf nih, yang pinter nih ngumpulnya sama yang pinter-pinter gitu. Kemudian yang mungkin merasa tidak pinter, dia akan berkumpul juga dengan, padahal pinter ini kan relatif. Nah, itu contoh faktor munculnya pertemanan. Kalau secara garis besar menurut saya seperti itu. Jadi dua-duanya baik ya, karena ideologis berarti kan dia mencari teman karena apa yang dia yakini, dan kalau yang karena interaksi tadi sosiologis, maka dia akan mencari teman karena kesamaan yang ada di mereka gitu. Ya, jadi teman-teman itu ya, faktor-faktor penyebab pertemanan itu secara garis besar itu ada dua menurut Ibu Ismi. Ada karena faktor ideologis, lalu ada karena faktor sosiologis yang beragam macam itu tadi ya Bu ya. Lalu kalau di kita sendiri deh Bu, khususnya untuk Islam ya, di agama Islam itu tahap-tahap pertemanan itu gimana sih Bu? Di ini. Jadi kalau dalam Islam tentu pertemanan ini kan bagian dari fase kehidupan ya. Dan setiap fase kehidupan itu semua diatur oleh Allah. Jadi kita belum lahir, masih dalam perut itu ada aturannya. Berarti orang tuanya yang harus menjalankan aturan-aturan itu. Begitu lahir juga ada aturannya. Kan lahir, kalau bayi lahir itu diadanin, kemudian ada iqomah, adzan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Kemudian umur 7 hari dia di khitan ya. Khitan, kemudian rambutnya dicukur gitu kan. Terus sampai ke semua tahap gitu ya. Ketika umur 7 tahun dia diajarin sholat, dan kalau umurnya udah 10 tahun nggak mau sholat dia boleh dipukul gitu ya. Sampai kemudian ketika dia masuk dunia remaja, dia juga ada aturan-aturannya, termasuk berarti pertemanan juga ada aturannya. Nah, secara umum Islam sangat memberi ruang untuk pertemanan ini. Dan kalau kita lihat dari banyak referensi dalam buku-buku yang membahas tentang pertemanan itu, umumnya ya pertemanan itu awalnya pertama diawali dengan ta'aruf gitu ya. Makanya tadi kan tak kenal maka ta'aruf, kenalan dulu gitu ya. Jadi secara umum memang bagaimana kita bisa berteman kalau kita tidak kenal. Kalau tak kenal tak sayang, ya mungkin benar juga, karena kalau sudah kenal muncul rasa sayang, disitulah kemudian kita bisa menjadikan dia sebagai teman. Dan sukses tidaknya pertemanan itu sangat tergantung pada tahap ini. Tingkat kekenalan kita dengan teman kita itu akan sangat mendukung bagaimana proses pertemanan selanjutnya. Karena kalau gagal kenal ya, gagal paham juga gitu. Jadi kalau kita udah gagal mengenal temannya, maka kadang-kadang ini kita kan seringnya ini yang terjadi, kenapa kemudian kita gagal berteman? Karena kita hanya memahami pertemanan itu di permukaannya aja. Nah, jadi kurang kental ngopinya mungkin gitu ya. Jadi kurang mengenal temannya dengan baik, sehingga ketika ada yang namanya pertemanan pasti ada itu konslet-konsletnya dikit gitu ya. Ketika konslet, kadang-kadang kenapa orang bisa putus pertemanan padahal sebetulnya hubungan sudah lama gitu, sudah kenal lama, tapi kemudian bisa putus, itu karena mungkin dia kurang jauh dalam melakukan ta'aruf ini, perkenalan. Jadi tahap ini harus memang digali benar, saya nih berteman dengan siapa gitu ya. Bukan hanya tadi kita kan perkenalan singkat ya, nama, kemudian alamat, hobi, itu kan yang di permukaan saja. Lebih jauh itu kan harus dipahami sampai ke kepribadiannya. Maka harusnya ada tahap kedua itu. Apa itu Bu? Tafahum ya, kalau dalam Islam tafahum. Jadi dari kita kenal itu sampai detail gitu ya. Misalnya kalau misalnya berteman, kita misalnya harus kalau berkunjung ke rumahnya nih, ke rumahnya jangan cuma di ruang tamu. Kalau cuma di ruang tamu berarti kita belum teman betul tuh.
baru temenan, baru mau temen gitu ya. Segan-segan gitu ya, Bu. Segen gitu. Jadi kalau teman sampai kita masuk ke kamar mandinya misalnya, gimana tipe teman kita bisa kita lihat dari kamar mandinya loh, Oh, gitu iya, ya. Bu. Ini nggak berlaku untuk sesama jenis ya. Oh, iya. Bukan untuk lain jenis gitu. Sampai begitu gitu. Misalnya nih, sabunnya apa nih gitu ya. Sabunnya sabun batangan atau sabun cair gitu ya. Iya. Itu akan menunjukkan kondisi dari teman kita. Makanya harus dilanjutkan dengan tafahum itu. Tafahum artinya memahami. Kadang-kadang pertemanan itu yang sulit memahami. Kadang-kadang kita gagal berteman karena kadang kita menuntut orang memahami kita, sementara kita tidak mau memahami teman kita, sehingga garing ya. Kalau dalam istilah anak muda itu garing, pertemanannya garing, hanya sebatas sapa menyapa, nggak sampai dalam gitu ya. Dan pertemanan yang garing ini dijamin cepat putusnya. Jadi kalau misalnya masing-masing jauh, udah nggak, lupa gitu aja, seperti tidak pernah ada. Karena dia hanya sebatas mengenal, tapi tidak diikuti dengan memahami tentu sampai karakter yang paling dalam gitu ya. Ini teman saya kalau lagi bete ngapain sih gitu ya. Teman saya kalau lagi marah nih bentuknya kayak apa gitu ya. Mungkin mukanya kayak apa. Sehingga ketika kita melihat teman kita marah, karena kita tahu bahwa itu teman kita, marah pun dia tetap teman kita. Oh gitu. Nah, kan yang kita tidak suka kan sikapnya ya. Iya, bukan orangnya. Kalau dalam bahasa kita itu perilakunya, bukan pelakunya yang kita nggak suka. Ketika dia marah kita nggak suka, tapi kan orangnya kan tetap teman kita gitu. Nah itu sudah sampai dalam taraf tafahum, memahami. Jadi kalau mau berteman jangan cuma mau semua enaknya aja ya. Dia harus ambil manfaatnya aja betul, gitu ya. Jangan sampai gitu. Kita harus tahu bagaimana ketika dia tersinggung, bagaimana ketika dia sedih, bagaimana ketika dia ingin diperhatikan dan lain sebagainya. Maka insya Allah kalau baru sampai taraf kedua nih, itu sudah menjadi modal pertemanan yang insya Allah kalau dalam agama kita kan Islam kok bisa pertemanan itu kan menembus waktu ya, bukan hanya di dunia tapi juga menjadi teman yang bisa di surga gitu. Di akhirat bukan akhirat aja tapi masih surga ya. Akhirat ada dua ya. Iya. Friendship until jannah. Betul, friendship until jannah. Nah, yang ketiga nih, kalau sudah tafahum maka baru akan lahir namanya takaful. Takaful itu saling menolong, saling membantu. Bagaimana kita bisa memahami teman kita kalau bagaimana kita bisa menolong teman kita kalau kita nggak paham. Nah, makanya memang tahap ini harus berjalan terus-menerus gitu ya, sampai tingkatan pertemanan yang kita bisa apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman kita. Nah, kalau kita sudah tahu yang dibutuhkan teman kita, saya yakin teman kita pun juga akan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, takaful ini kan sudah lebih meningkat pada pengorbanan. Ya, bagaimana kita bisa berkorban untuk teman kita gitu ya, sehingga kalau dalam bahasa Melayunya itu berutang budi lah ya. Saling menanam budi gitu ya. Ini bukan budi yang temennya Agus ya. Ini budi gitu ya, hutang budi artinya kebaikan ya, budi yang berarti kebaikan, artinya kita saling memberikan kebaikan kepada teman-teman kita ini gitu. Nah, jadi sampai ke takaful. Tapi ada juga tingkatan yang berikutnya dalam pertemanan itu adalah ta'awun, saling menanggung beban. Artinya kita tahu bahwa kehidupan ini sebetulnya kan berisi dengan beban-beban kayak ada seorang anak yang dia mungkin menjadi anak pertama yang punya adik banyak, atau mungkin dia sekolah tapi dia berasal dari keluarga tak mampu. Nah, bagaimana pertemanan itu akhirnya melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain gitu, kebaikan yang dengannya dia bisa teman kita yang susah sekalipun itu bisa ditanggung oleh teman yang lainnya. Mungkin nggak sendiri tapi bisa bersama-sama kan. Karena sebenarnya kita perlu bersyukur hari ini muncul komunitas sedekah ya, komunitas yang tanpa sengaja kita itu sudah membantu orang, dan orang yang dibantu pun tidak merasa dia itu menjadi inferior, merasa rendah diri gitu ya. Ini beda antara rendah hati dengan rendah diri ya. Minder gitu ya, Bu ya. Kalau rendah hati itu tawadhu, dan itu memang yang diperintahkan ke kita ya. Tapi kalau rendah diri itu minder gitu. Jadi kalau misalnya secara terang-terangan nih temen nih bantu nih, aku bantuin nih gitu kan. Itu bisa menimbulkan rasa rendah
rendah diri. Diri. Kalau istilah Minder. zaman sekarang itu Bu, insecure. Terus insecure. Iya. Ikut yang orang tua nih ikut aja lah. Insecure sekarang. Jangan gitu. banyak insecure tapi banyakin bersyukur Iya, gitu ya Bu. betul. Nah, jadi kan kalau misalnya dengan komunitas-komunitas sedekah tadi banyak bisa dibantu temennya tanpa harus merasa berhutang, karena kita kan nggak tahu tuh siapa yang bantuin, siapa yang dibantuin gitu Iya, kan. benar. Ketika misalnya komunitas sedekah itu misalnya menyumbang, kan dia nggak tahu sedang membantu siapa. Dan Iya. itu bagus untuk dia. Jadi kalau Menjaga hati juga Ibu ya. betul, menjaga keikhlasan sehingga sedekahnya bisa berbuah kebaikan yang lainnya. Nah, Iya. yang nerima pun juga begitu gitu Iya, ya. iya benar. Nah, ini di tahap ta'awun ya, saling menanggung beban sehingga pertemanan itu makin banyak teman, hidup menjadi lebih mudah. Jangan kebalik ya. Iya Bu. Makin banyak teman jadi susah, bukan. Makin banyak teman hidup kita menjadi lebih mudah karena ada proses ta'awun itu. Tapi ingat ya, ta'awun itu tahap keempat loh. Paling tinggi ya Bu ya. Ada satu lagi. Apa itu Bu? Ada satu lagi. Jadi tahap pertemanan yang paling puncaknya itu adalah itar. Oh iya itu. Mendahulukan, Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Nah, dalam aplikasinya itar itu, seorang temen itu bisa loh ngambil duit di kantong temennya, karena dia tahu kondisi temennya. Dia mungkin nggak akan ngambil melebihi dari apa yang dia butuhkan, dan dia tidak akan mengambil kalau misalnya temennya itu memang nggak punya gitu, sampai sebegitunya. Masya Jadi itu Allah. sudah pokoknya satu dengan yang lain udah tune in banget gitu ya. Iya, iya. Sudah memang udah rapet sehingga wah, kalau ada teman-teman yang model begini nih, Masya Allah, ini yang disebut mungkin berteman di dunia dan juga berteman di surga. Berkumpul Mau lagi. yang mana? Surga dong. Iya. Jannah dong. Makanya pertemanannya jangan garing gitu ya, pertemanannya harus Iya. terus sampai ke tahap bagaimana kita bisa mendahulukan kepentingan teman dibanding kepentingan kita. Karena sebetulnya kebahagiaan kita itu dalam pertemanan adalah ketika kita bisa membuat teman kita bahagia. Ayo teman-teman yang di rumah gitu ya, bener nggak? Dibuktikan nih kalau misalnya teman kita itu senang bahagia karena kita itu bahagia di kita tuh bisa berlipat-lipat. Iya benar Bu. Dibandingkan kalau kita bahagia kemudian kita lihat teman kita cuma ngeliatin kita Iya, gitu. iya, iya, iya. Benar Bu. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya nih Bu. Tadi kan Ibu udah ngejelasin ya tahap-tahap pertemanan itu dari ta'aruf, terus tafahum, terus takaful, ta'awun, sampai yang paling tinggi adalah itsar. Nah, pengen nanya nih Bu, kan kalau misalnya tiap orang itu kan punya privacy ya, sampai batas mana sih kita tuh sama teman kita tuh menjaga privasinya gitu Bu? Sampai di titik mana kita tuh nggak boleh nembus? Kan kalau tadi yang sampai itsar itu kita benar-benar sampai boleh ngambil duit di kantong iya, temennya ngambil duit gitu di ya. kantong temennya gitu Bu. Kayaknya yang terkesan yang ini. Iya Bu. Iya, itu langsung nyantol di pikiran saya. Kayaknya nanti sama teman Pada saya ngambilin di duit di kantong gitu ya. Iya. Tentu bukan begitu. Kalau Iya. tahapnya belum sampai di situ nggak berani juga. Iya. Nah, mungkin terkait dengan privasi ya. Setiap orang pasti punya hal yang ingin dia saja yang tahu Iya. gitu, dan itu hadiah dong. Maka ketika pertemanan tadi mungkin di taraf yang kedua tafahum, kita harus tahu betul nih teman kita sukanya diapain, tak suka diapain. Teman kita itu privasinya di mana, yang di mana dia tidak mau diganggu. Kita kan nggak boleh maksain kan. Iya, benar. Pokoknya aku mau, nggak bisa, karena teman kita mungkin menjadi tidak nyaman ketika kita masuk ke ranah yang memang dia nggak suka. Iya. Dan disitulah baru di tahap kedua tuh makanya nggak akan bisa sampai ke tahap yang kelima kalau yang di dua itu nggak beres gitu ya. Jadi dia memang harus memahami mungkin kalau di rumah saja ya, mungkin di rumah, di kawasan rumahnya apa sih yang kita boleh masuk ke dalamnya, karena memang setiap orang pasti punya itu. Dan kadang-kadang juga jangan lupa teman kita suka jaim gitu ya. Iya benar Bu, benar. Jaim itu banyak motivasinya ya. Iya. Jaim karena memang dia menjaga privasinya, atau bisa jadi jaim itu karena sebenarnya dia rendah diri gitu ya, rendah diri Insecure ya, Bu, karena ya? secure tadi, karena insecure tadi yang dia tidak ingin tidak ingin dilihat hal yang negatif pada dirinya. Nah, ini kita juga harus nih sampai kemudian teman kita tadi karena nggak nyaman, akhirnya aku nggak mau milih temen yang ini. Padahal maksud kita baik ya. Iya benar Bu. Kadang nggak
nggak tersampai dengan baik gitu, niatnya baik tapi pas kita mengaplikasikannya itu nggak tersalurkan dengan baik. Betul gitu. betul. Makanya dia harus lebih di taraf tafahum ini mungkin lama ya. Iya. Lama sehingga kalau mau sampai kemudian di tingkat yang kelima kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain itu tahapnya memang jauh gitu ya. Dan mungkin makan waktu. Iya. Berarti kalau soal berteman ini waktunya itu relatif ya Bu ya? Ya, Untuk relatif. naik ke tingkat-tingkat berikutnya Iya juga betul relatif ya Bu betul ya? iya. Dan tergantung keterbukaan kita juga Iya, gitu. benar. Jadi kalau kita jaim terus ya gimana kita mau punya temen yang bisa klik gitu ya Iya, kalau benar, kita Bu. jaim, karena ada ranah-ranah tertentu yang jaim tuh nggak ada lagi gitu ya. Iya, iya, iya. Misalnya nih kita lapar gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah juga pernah merasakan gitu ya. Lapar nggak punya duit nih gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngomong sama teman kita Iya, gitu, benar. hanya ditahan lapar aja. Dan tahu nggak bawaan orang lapar tuh ya, Iya. sensi Benar. gitu. Nah, mestinya ya kalau temennya itu sudah tafahum, Ya udah. dia ngerti gitu kenapa teman kita berubah style atau bukan style sih moodnya Iya, mungkin dia lapar. Iya benar. Mungkin dia lapar. Kenapa dia mudah tersinggung gitu? Bukan karena dia pribadi yang mudah tersinggung, mungkin karena dalam kondisi fisik yang mungkin tidak mendukung, lapar, kemudian atau kondisi psikis yang juga tidak mendukung. Maka teman yang baik adalah teman yang mau menggali itu. Berarti penting dong ya Bu ya kita itu memahami kode-kode gitu. Iya, kode alam. Iya. Kode alam. Kalau lagi lapar tuh dia kayak apa gitu Iya, ya. iya, benar. Dan itu ternyata kalau pertemanan lebih intens lagi, kalau kemudian nanti misalnya seseorang itu ini kalau misalnya di suami istri gitu ya. Maka kan ada di dalam sunnah itu kan jangan biarkan perut suaminya lapar gitu ya. Karena memang tabiat orang lapar itu beda dengan orang lain. Nah, ternyata walaupun bukan di rumah tangga juga di pertemanan juga seperti itu. Karena tadi kalau sudah lapar mungkin moodnya berubah, bisa jadi hal-hal yang ketika dalam kondisi kita itu normal akan baik-baik saja, tapi tidak demikian ketika mungkin dalam kondisi fisik yang tidak mendukung tadi gitu. Ya, jadi kenali ya temannya kalau lapar dia harus sering ditraktir. Iya. Sepakat ya. Insya Allah kalau lagi tanggal muda. Tanggal muda berarti gajian. Iya Bu. Nah, iya Bu, mau dong Bu cerita sedikit gimana sih contoh-contoh para pendahulu kita, sahabat-sahabat Rasulullah ketika berteman tuh gimana sih, kan kita ini ya, mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu gimana sih waktu Rasulullah berteman dengan sahabat-sahabatnya itu seperti apa sih? Ini mau pakai versi bujangan atau versi yang sudah rumah tangga nih? Kayaknya atau setengah bujang? Mayoritas lagi bujang kan? Kalau yang lagi bujang, boleh sedang-sedang yang sedang-sedang aja lah ya. Saya ambil yang setengah bujang setengah ini lah ya. Bu. Jadi peristiwa hijrah itu mengajarkan kepada kita banyak hal ya, banyak hal terkait dengan pertemanan, dan pertemanan ini karena ideologis. Kan tadi ada dua pertemanan ya, ada karena ideologis, karena sosiologis. Dan apa yang saya ingin contohkan itu pertemanan karena ideologis, yang ketika para sahabat muhajirin dari kota Mekah ke Madinah itu kan hijrah jaraknya jauh ya, 500 kilo lebih, naiknya unta gitu ya. Iya, betul. Dengan jarak yang sangat jauh nggak mungkin dong mau bawa macam-macam, bawa rumah nggak mungkin bawa pokoknya harta benda pasti ditinggalin. Sampai di Mekah kemudian Rasulullah menyuruh untuk mempersaudarakan ya, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Ansar itu adalah sahabat yang sudah terlebih dulu masuk Islam yang ada di Madinah sebelum Rasulullah hijrah, dan berarti orang tempatan kalau bahasa kita ya. Orang ansar itu adalah orang tempatan, yang artinya berarti mereka punya rumah, mereka punya harta, mereka punya yang lainnya termasuk mungkin keluarga. Sementara yang muhajirin ini kan nggak punya apa-apa. Maka ketika dikatakan oleh Rasulullah untuk berteman, maka kita lihat contoh pertemanannya antara Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf tuh kemudian dikenal sebagai konglomeratnya umat Islam yang kalau sedekah itu menggentarkan gitu ya, membuat bumi bergoyang karena saking banyaknya yang disedekahkan. Mungkin kalau hitungannya itu miliar-miliar kalau hari ini kita ngitungnya pakai duit kita. Tapi ketika beliau dipersaudarakan dan ditawarin nih oleh sahabat muhajirin ansarnya kan, dia mengatakan, aku punya 2 kebun, kamu boleh ambil salah satu. Aku punya 2 istri. Benar. Ini saya ceritanya nih.
kamu boleh ambil salah satunya gitu. Coba bayangkan kalau itu terjadi hari ini ya. Waduh. Kalau misalnya Abdurrahman bin Auf tuh pemuda kekinian gitu ya, misalnya apa jawabannya kira-kira? Bisa jadi iya gitu ya. Iya, benar. Diambil tuh gitu ya, hartanya diambil, kan sudah memang dipersaudarakan Iya, gitu benar. kan. Tapi apa yang dijawab, jawaban Abdurrahman bin Auf nih yang luar biasa. Terima kasih wahai saudaraku, cukup tunjukkan kepadaku jalan ke pasar. Artinya Allah. beliau sebagai seorang teman, beliau sangat memahami psikologis sahabat Ansarnya. Yang namanya orang pasti kalau sebenarnya ya, kalau harta kan sayang ya, walaupun beliau sudah dipersaudarakan dan merelakan hartanya, tapi beliau sangat memahami bahwa biarlah saudaranya aja yang punya harta, aku kan memang muhajirin gitu ya. Kemudian soal istri juga gitu Iya, ya, benar. ternyata nggak ngambil kesempatan kan, Iya, gitu benar, kan. Bu. Iya. Kan yang namanya suami kan pasti sayang sama istrinya, masa dikasih gitu ya. Iya. Maka yang contoh tafahum yang sangat legendaris yang seperti ini, dan masih banyak sekali tipe-tipe persaudaraan yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu di dalam sirah Rasul ya. Makanya kita kalau mau mengaplikasikan ajaran Islam itu memang harus banyak baca sejarah Iya. gitu ya. Dan kemudian setelah ditunjukkan jalan ke pasar, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah berdagang dengan modal yang kayak minjem gitu ya, minjem dagangan gitu. Dan di kemudian hari subhanallah Allah mentakdirkan beliau menjadi konglomerat dan dikatakan dia masuk surga dengan merangkak ya, saking banyaknya harta. Itu levelnya Abdurrahman bin Auf ya, Bu ya. Kita masuk surga. Kalau hari ini ada nggak ya? Aduh, semoga masih ada ya. Amin gitu Amin, ya. Jadi dari cerita Abdurrahman bin Auf itu tadi yang saya tangkap adalah yang memberi tidak tanggung-tanggung, yang menerima juga enggak ngambil kesempatan gitu. Betul, Jadi ya. saling Aji mumpung iya, ya. saling paham gitu. Saling menjaga Iya. gitu. Insya Luar Allah, biasa. insya Allah. Semoga hari ini masih ada tipe-tipe pertemanan yang seperti Amin, itu. amin, gitu. amin. Makanya Iya. mesti harus digali nih, sejarahnya mesti digali Iya, gitu. Iya, Bu. Nah, teman-teman milenial, kan itu PKS Muda banyak tuh kajian-kajian. Iya. Nanti kalau mau memahami lebih jauh tentang tipe-tipe pertemanan prakteknya tentunya Iya. gitu ya, gabung deh ke PKS benar, Muda. Ngerasain tuh ntar kita sampai ke level iftar insya Allah. Amin. Benar-benar Iya. mendahulukan saudaranya gitu. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya ya, silakan di chat di kolom komentar, atau saya mau nanya nih Bu, Oke. kalau misalnya kita kan berteman, misalnya dalam artian kita itu udah lebih dulu mengetahui ajaran Islam, terus kita istilahnya hijrah gitu, hijrah lebih dulu. Lalu ada teman kita yang kita ngerasa kayaknya mau narik aja gitu kan, semangat hijrah itu rasanya pengen narik aja semua teman-teman kita. Tapi ternyata yang ditangkap oleh teman kita ini tidak sebaik dengan apa yang kita niatkan gitu Bu. Itu kira-kira tips dan triknya itu gimana tuh? Iya. Untuk para hijrah ya, para pelaku hijrah, kadang-kadang tuh karena semangatnya saking tingginya, itu pengennya segera dibungkus tuh teman-temannya gitu ya, yuk ikut aku semua gitu. Padahal sama juga sih, mengajak teman tuh kan kita mesti memahami karakter teman kita juga kan, kita mesti tafahum. Kalau hanya ta'aruf tuh, kalau baru ta'aruf tuh nggak bisa kan. Jadi pahami dulu. Di Mesir ketika ada tuh dalam buku yang dikarang dalam buku apa ya, saya lupa, cuman ada cara berdakwah yang sangat manis gitu ya. Ketika ada seseorang yang mohon maaf sukanya anjing gitu ya. Iya. Sukanya anjing, dan dia kan dalam Islam kan anjing tuh binatang yang kotor, tapi karena ingin dia mengajak temennya untuk berhijrah, maka dia mempelajari seluk-beluk anjing sampai detail betul. Mungkin kalau dibilang bahasa kita tuh dari A sampai Z mempelajari tentang anjing nih. Teman-teman nih ya, ekstrim banget gitu ya, dia belajar tentang sebetulnya hal yang dia tidak suka tapi temannya suka, sehingga bagaimana dia punya celah untuk bisa mengajak temannya. Ternyata takdir Allah, akhirnya sering ketemu, ngomongin itu gitu ya, ngomongin gimana dunia binatang itu gitu ya. Sampai akhirnya tertarik, ini orang kok
paham banget. paham banget tentang hobi saya gitu. Iya. Nah, jadi ini jadi pelajaran buat kita nih. Kadang-kadang kita karena semangat kurang memahami, akhirnya modal kenalan yang tadinya mestinya dia bisa berkembang menjadi pertemanan yang selanjutnya itu menjadi hilang karena kita terlalu semangat untuk mengajak orang menjadi seperti kita. Kita lupa bahwa kita menjadi seperti ini pun juga butuh proses, benar, gitu ya. benar, Kita benar. butuh proses sehingga sampai pada perjalanan seperti ini. Tentu saja teman-teman kita juga punya hak yang sama dong Iya. untuk dikenalkan lebih jauh, ditemani, gitu ya, ditemani. Dan kadang-kadang kita kalau sudah berhijrah, mohon maaf nih gitu ya, kadang-kadang kita merasa di dunia yang lain dengan teman Iya, benar. kita gitu ya, sehingga kayaknya kok nggak nyambung banget. Nah, semakin kita menjauh, mereka pun juga akan semakin menjauh. Kelebihannya apa sih orang hijrah? Sebenarnya kan orang hijrah itu Allah kasih kesempatan aja kan, Iya, Allah benar. kasih kesempatan untuk mengetahui lebih duluan. Nah, tentu teman kita yang belum tahu nih harus diajak, tapi bagaimana cara mengajaknya? Tentu dengan cari prosesnya harus berjalan dong, harus memahami dan butuh waktu. Dan kita sering mengatakan bahwa waktu adalah bagian dari solusi. Kadang-kadang kita nggak sabar dengan waktu, Iya. gitu ya, sehingga pengennya cepetan aja, Iya, pengen dapat hasilnya buat cepet hasilnya gitu. cepet gitu. Iya, iya. Oh, ini menarik, Bu. Ini Mm-mm. sangat apa ya? Kan banyak juga sih teman-teman yang pada nanya seperti itu. Terus saya juga beberapa ketemu orang yang beliau ini punya teman yang belum berhijab gitu, tapi pengen ngajakin temannya berhijab gitu. Terus bingung caranya gimana ya gitu. Berarti mulai dari kesukaannya dia dulu ya, Bu ya. Betul. Kita ambil hatinya dari kesukaannya Dan dia. jangan heran ya, hari ini sebetulnya banyak sekali teman-teman kita yang mau berhijrah, cuma nggak tahu jalannya, nggak Iya, mau iya, lewat benar, mana benar, gitu. Kadang mungkin mohon maaf masih pakai baju pendek ya, tapi pengen bisa ngaji. Iya. Kenapa kita nggak fokus ke ngajinya dulu daripada kita ngajak langsung berjilbab, mungkin dia belum nyaman. Yang penting dia mau ngaji dulu. Sudah dia pandai ngaji, bisa jadi dengan dia pandai mengaji dia punya kepercayaan diri yang lebih sehingga dia ingin menutup auratnya. Iya, iya. Pun menutup auratnya juga tidak semua orang harus langsung pakai gamis gitu Iya, ya. iya benar, Bu. Kan Pakai yang gamis. penting kan nutup auratnya dan bertahap gitu ya, tidak harus loncat. Kalau loncat tuh takutnya ibaratnya orang loncat takut jatuh juga gitu ya. Iya, iya, Iringi dengan kepahaman gitu ya, bahwa seseorang dia bisa berubah ketika dia paham. Dan tugas kita adalah menemani, mengajak, menggandeng. Kita kan bukan orang yang menyuruh ya. Iya, Kalau iya. menyuruh mah enak-enak betul, kamu begini kamu gitu. Tapi Iya. mengajak berarti kita harus menggandengnya. Mengajak, benar. Iya, betul. Mengajak bukan menyuruh ya teman-teman. Kita mulai dari kesukaan-kesukaan teman-teman kita. Berarti ini Bu, ini kekhawatiran juga. Ketika kita sudah masuk, misalnya ada teman kita yang suka banget dengan K-pop, kan sekarang tuh banyak ya Iya. K-pop, terus sampai kita nyari tentang K-pop, tapi ujung-ujungnya malah kita Hanyut. iya yang hanyut. Itu gimana ya Bu cara biar kita itu juga kuat gitu ketika mendampingi dia, enggak bukan kita yang awalnya mau mewarnai, malah kita yang terwarnai gitu. Jadi ada manajemen diri yang juga harus kita atur. Dan intinya sebetulnya ketika kita melakukan sesuatu tuh on mission ya. Kalau kita lihat K-pop hanya untuk melihat apa sih yang sebetulnya sedang diminati oleh teman-teman kita. Saya juga lihat loh, untuk apa? Karena saya sahabat remaja juga. Jadi saya bisa memahami apa sih yang sedang in di kalangan remaja. Kalau yang Jepang tuh anime. Iya benar, anime. Kita juga harus ngerti dong, masuk kita berada di pulau lain gitu kan. Iya. Jadi dari situ kita bisa masuk obrolan kita. Karena ketika kita berada di kutub yang lain, teman kita di kutub yang lain, kapan ketemunya gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau sesekali kita membicarakan, oh ini bagusnya ini loh, ada loh film K-pop yang bagus. Kita melihatnya yang bagusnya gitu ya, jangan yang dari satu film kita bisa bisa ngambil sisi baik dari film ini loh gitu. Referensi ya, kita resensi film ya, jadi jangan semua bagian mau kita ambil penuh, nanti kita hanyut gitu ya. Iya benar Bu. Resensi. Dan kalau dilihat memang trennya K-pop itu kan adegan fisik yang menurut saya sih itu juga gitu. Jadi kalau kita lihat dari kacamata kita, kok jadi nggak jijik juga gitu ya, kok sama aja gitu. Tapi kita boleh cari film yang memang itu minimalis, yang kita bisa resensi bersama. Jadi kalau di
tak sepenuhnya sih itu, tapi pasti ada yang bagus yang kita bisa jadikan bahan obrolan kita. Misalnya tentang seorang dokter yang dia sebetulnya autis tapi dia bisa jadi dokter yang hebat. Mungkin pernah nonton ya. Good Doctor. Itu saya judul The Doctor tak itu. Ya, lihat-lihat sesekali aja gitu. Cuman kalau kita mau sukses dalam pertemanan, tentu kita juga harus lihat bagaimana Islam mengatur kita dalam berteman. Kita kalau kita lihat di surat Al-Hujurat itu di ayat yang ke-11 dan 12 itu memberikan panduan secara praktis. Nah, jadi nggak pakai teori-teori lagi gitu ya. Jelas ya, praktis ya? Bagaimana kita berteman. Ya, kita lihat yang ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jadi kita kalau mau berteman dengan baik, jangan sampai kita mengolok-olok teman kita. Itu larangan, forbidden ya. Baru tak boleh kita mengolok-olok. Bold ya. Olok-olokan sekecil apapun itu akan membekas. Kalau bahasa kita bulian sekarang ya. Iya, kita jangan sampai menjadi satu golongan yang membuli golongan yang lain. Karena itu akan bekasnya lama dan bisa jadi nggak hilang. Jadi ibaratnya kalau ini ada vas nih ya. Kalau orang dibully itu bisa jadi kayak vas tuh jatuh, kemudian dia berkeping-keping, susah untuk mengembalikannya. Dan ini larangan dalam Islam, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi dalam ayat itu boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Nah, kalau ternyata yang kita bully ternyata lebih baik, apa nggak malu tuh gitu ya. Dan secara khusus dalam ayat itu ya, wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairam minhun. Janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik. Nah, kenapa secara khusus Allah menyebutkan perempuan nih? Bukan soal gender ya. Iya. Tapi memang perempuan biasanya lebih lebih tidak fair dalam pertemanan. Walaupun saya perempuan juga saya gitu juga perempuan. Karena kita tidak fair, karena kita banyak menggunakan perasaan kita gitu ya. Padahal ya kalau perasaan kita belum tentu benar. Apa yang kita rasakan belum tentu benar. Ingat, kita ada bulanan yang hormon kita berubah gitu ya, sehingga sensitif. Nah, jangan sampai menjadikan ukuran pertemanan itu dengan perasaan kita. Makanya tadi secara khusus perempuan dilarang mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada kita gitu ya. Apa nggak malu kita tuh ternyata udah ngolok-olok, ternyata dia punya kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Terus wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela, karena mencela itu sebetulnya sesuatu yang buruk yang keluar dari kita. Sebetulnya itu ditujukan kepada orang lain, tapi sebetulnya keburukan itu tidak akan pernah sampai ke orang lain. Dia hanya kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita mencela orang lain, sebetulnya kita sedang mencela diri kita sendiri. Iya. Ya kan, wala tamisu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah memanggil dengan panggilan yang buruk. Ngasih gelar-gelar yang buruk tuh nggak boleh gitu ya. Kadang-kadang kan dunia anak muda kita ini kelewatan juga gitu ya. Iya, Bu. Suka ngasih julukan-julukan yang siapa sih yang mau dikasih julukan yang jelek gitu ya. Misalnya panggilan-panggilan di antara teman-teman gitu ya. Nggak boleh. Kalau bisa kita memanggil dengan panggilan yang baik. Kan kita juga suka kan kalau dipanggil dengan yang baik. Misalnya saya gemuk nih, kan nggak mau juga dipanggil gendut, kan nggak mau gitu ya. Nah, itu larangan dalam Islam ya, meskipun tuh bener gitu ya. Kadang-kadang kadang tuh ada yang berdalih tuh. Beneran gitu. Ingat Rasulullah memanggil istrinya ya Humaira. Wah, romantis kalau di rumah tangga ya. Nah, tapi jangan pula dengan teman laki-laki. Ya, laki-laki teman laki ngomongin yang teman yang perempuan Umairah pula gitu ya. Ini berlaku untuk sesama jenis ya teman-teman. Karena kebetulan nih yang ngomong perempuan itu sesama perempuan gitu. Jadi tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk, dan Allah saja ya panggilnya kan dengan panggilannya ayyuhalladzina amanu. Gimana kita yang nggak ada saham apa-apa nih sama teman kita, masuk kita manggil dengan panggilan yang jelek ya. Itu di ayat ke-11-nya tuh teman-teman, nanti dibuka deh di surat Al-Hujurat ke-11. Nah, di ayat yang ke-12-nya lebih spesial lagi gitu ya, berbicara tentang pertemanan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Jadi bagi orang yang beriman, janganlah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya setelah prasangka itu dosa.
buruk gitu ya. Itu tuh teman-teman. Kita Jadi suka kalau jangan-jangan gitu, Iya. jangan-jangan. dan kadang-kadang otak kita lebih cepat daripada tulisan kita, kreatif gitu ya teman-teman gitu ya. Nah, zon ini terlalu bersangka baik juga kita akan kecewa. Jadi kalau kita melihat seseorang, ih kayaknya nih, aku banget nih gitu ya, hebat ini, sampai kita mujinya setinggi langit gitu, siap-siap kecewa. Nah, kalau kita terlalu berprasangka baik sampai tidak ada ruang keburukan yang kita, kekurangan lah ya, bukan keburukan yang kita sisakan, maka kita siap-siap kecewa ketika kita mendapati ada kekurangan pada orang kita kagumi, kita akan down. Ternyata gitu Iya, ya langsung. gitu ya. Dan kalau yang terlalu bersangka baik aja nggak boleh, apalagi bersangka buruk kan. Jangan berprasangka buruk kepada orang lain, karena sesungguhnya persangkaan itu akan kembali kepada dirinya, kepada kita nih. Jadi kalau kita bersangka buruk kepada orang, sesungguhnya itu akan kembali kepada kita. Jadi gimana dong gitu ya? Iya, jadi Ya yang tengah-tengah aja deh gitu ya. Jangan juga terlalu mengagumi orang, tapi jangan juga kita underestimate kepada orang sehingga buat kita benci. Takutnya benci itu jadi cinta. Bukan benar-benar cinta nih Kak. Susah juga gitu. Iya, jadi tadi yang Ibu bilang, kalau kita jangan terlalu berprasangka baik, juga jangan terlalu tinggi ya Bu ya. Jadi maksudnya sampai kayak kalau misalnya teman kita ini melakukan kesalahan, sampai kita dia enggak kayak gitu orangnya gitu, sampai menolak, bahasanya Iya. babi buta gitu, Iya, sukanya tuh gitu ya. Iya. Nah, jadi insitan Ibu katsira minal dzan inna ba'dadzanni itsm. Terus ada berikutnya lagi di ayat ke-12 itu, wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan teman kita. Iya. Julid. Julid bahasa anak gaulnya Iya, tuh julid. julid. Nggak boleh julid dong gitu ya. Iya. Yang jelas semua kita tuh punya kekurangan, punya sisi gelap. Setuju Kita sama Ibu. punya sisi gelap, makanya itu kadang kita jaim ya. Iya. Ada sisi-sisi gelap kita yang kita tidak ingin diketahui oleh orang lain, dan cukuplah bagi kita apa yang terlihat gitu ya. Iya, Apa iya. yang terlihat di kita itulah yang hadiah, memang amanah untuk kita. Jangan mencari-cari sesuatu yang mungkin kita nggak lihat. Ya, Masya Allah. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman di rumah. Iya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komen ya di Facebook. Ini Masya Allah nih, kalau dari pemaparan Bu Ismi, pertemanan dalam Islam itu udah Allah atur sedemikian rupa dan sangat indah. Kita nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh mencela, nggak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Lalu kita juga tidak boleh terlalu berprasangka gitu ya, berprasangka baik ataupun berprasangka buruk. Lalu satu lagi tadi apa Bu ya? Sebelum kita tanggapi teman yang di rumah ya, Iya. ayat itu masih ada lanjutannya. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan suka ngomongin atau menggibahin ya. Gibah. Jangan menggibah yang lainnya gitu. Jadi karena gibah itu menjadi pangkal keburukan, dan harus dipahami bahwa apa sih gibah itu gitu kan, banyak yang masih simpang siur gibah ini kan ngomongin emang bener kok. Jadi gibah itu sebenarnya membicarakan keburukan orang. Emang bener kok gitu ya, karena bener itu makanya disebut gibah ya. gitu. Kalau misalnya yang kita omongin keburukan itu kita omongin tapi salah, maka jadinya fitnah. Iya, jadi tuh teman-teman ini sudah dicatat. sangat melarang. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Di dalam ayat itu ditanyain mak kita tuh, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan faqaritum. Sukakah kamu makan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi kalau kita ngomongin keburukan teman kita tuh sama dengan kita makan dagingnya. Alhamdulillah min dzalik gitu. Aduh. Kita ngebayangin aja udah jijik ya. Itu panduan ya, panduan Iya, Islam Masya Allah. dalam berteman. Ya, Bu, ada pertanyaan ini di Facebook. Assalamualaikum. Afwan Bu Ismi, bagaimana cara yang sangat indah untuk mengajak tetangga hijrah sehingga tidak timbul kesan menggurui? Gitu Bu. Ini tadi yang saya tanya juga. Ya, jadi tetangga tuh sama juga dengan teman juga ya. Iya. Pertemanan yang diikat karena persamaan tempat tinggal. Ya. Nah,
Jadi biar tidak terkesan menggurui, ya ditemenin dulu gitu ya, apa yang dia suka dipahami dulu. Jadi kan ada ta'arufnya harus bener, ta'aruf sampai yang dalam-dalam gitu ya, bukan hanya ta'aruf di permukaan. Teman saya namanya ini, anaknya gitu. Itu kan baru kulitnya doang. Tapi sebenarnya pertemanan itu lebih pada ikatan hati ya. Karena ada ikatan hati maka dari hati jatuhnya harus ke hati. Dan makanya karena hati itu tersembunyi, nggak kelihatan, maka dia harus dipahami. Maka tafahum tadi, tafahum misalnya kalau sudah soal hati itu soal persepsi juga, bagaimana persepsi teman kita tentang kita. Jangan kita maksain mau ngajak teman kita sementara persepsi teman kepada kita itu belum pas gitu, belum klop. Makanya jadi terkesan menggurui kan. Dianya sendiri sama kita tuh belum simpati gitu. Gimana kita mau ngajak? Maka tadi berikan dulu lah kebaikan-kebaikan itu ya, kita pahami apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Maka insya Allah tafahum itu berjalan, akhirnya akan masuk ke yang berikutnya sehingga tidak harus terkesan menggurui, karena kalau menggurui kan terpaksa, seperti terpaksa ya. Iya Bu. Terpaksa. Kayak dia aja yang pinter gitu. Jadi kalaupun kita menggurui, ini harus tanda petik nih gitu. Kita harus mengajar. Kalau guru berarti mengajar ya. Kalau kita mengajar berarti harus dengan cara-cara yang disukai juga gitu. Nah, persepsinya harus sama, harus benar dulu dengan tentang kita. Kita juga persepsinya harus benar juga kepada teman kita, sehingga kita nggak mengajari tapi kita sebetulnya mengajak bersama. Namanya mengajak tadi kan bersama kan, seiring kan. Nah, jadi kalau mengajak berarti ayonya tuh bersama-sama. Kayak kalau sholat ya, sholat itu kan imamnya bilang Allahu Akbar, dia dulu yang rukuk ya. Jadi kita harus mesti mencontohkan dulu tuh kebaikan, baru orang lain akan ikut dalam kebaikan yang kita inginkan. Jadi nggak menggurui jadinya gitu kan. Itu ya teman-teman dari PAUD IT As-Sakinah, udah terjawab sama Bu Ismi. Jadi kita tadi tafahum dulu, samain dulu simpatinya kita, frekuensinya ya Bu ya. Kita menganggap dia apa, dia menganggap kita apa gitu. Kita harus tahu dulu, harus cari tahu dulu kesukaannya juga. Lalu masuk pelan-pelan ya Bu ya. Dan itu butuh waktu dan berproses. Nah seperti itu. Mungkin teman-teman lain masih ada yang ingin ditanyakan? Ada dari tim? Masya Allah, ini teman-teman sesurga insya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Ya, buat teman-teman yang pingin dapat teman, mari gabung ke PKS Muda, insya Allah bakal dapat teman-teman yang luar biasa. Iya. OMG ini kan sebetulnya hanya seperti puncaknya aja ya. Di dalamnya, di bawahnya itu masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan bersama. Jadi jangan lupa yang di rumah nih, ayo gabung PKS Muda, intip terus ya, FB dan Instagramnya, dan jangan lupa kita ada kopi-kopi daratnya ya. Kita ketemu juga dengan teman-teman di darat, di kafe-kafe biasanya. Gabung, dan jangan lupa nanti informasikan kepada anak-anak muda yang pengen bersama PKS. Kita sambut dengan gembira insya Allah. Ayo teman-teman silakan, ayo dihubungi. Ada nggak di sini di bawah ini? Nggak ada ya. Ya, Masya Allah, ini karena waktu juga ya Bu ya, yang memisahkan kita. Jadi sebelum kita tutup, Ibu Ismi silakan menyampaikan closing statement buat kita semua. Baik teman-teman yang di rumah atau yang berada di sini ya. Jadi pertemanan adalah sebuah keniscayaan, dan kita tidak mungkin hidup tanpa teman. Dimanapun kita butuh berteman, maka kita punya hak untuk bisa mencari teman yang baik ya, yang baik, karena teman itu bukan hanya kita akan bermanfaat di dunia, tapi juga dia akan menembus sampai di akhirat. Nanti ketika seorang teman yang berada di dunia sudah masuk surga, dia akan mencari temannya ketika di dunia. Mana nih temanku? Nah, kalau begitu berarti kita harus berteman dengan orang-orang baik. Bukan berarti yang belum baik kalau nggak ditemenin ya, tetap ditemenin. Semoga semuanya menjadi baik gitu ya. Sehingga slogan berteman di dunia dan kemudian berteman di surga itu memang bisa terwujud ketika kita memang melakukan proyek-proyek kebaikan selama kita di dunia. Dan teman-teman yang pengen gabung ya dengan proyek-proyek kebaikan, yuk gabung dengan PKS Muda. Insya Allah banyak tuh acara-acara yang
di situ kita bisa menyalurkan kreativitas Ya, kita. benar. Dan salah satunya ini adanya OMG ini adalah bakat teman-teman kita yang suka media tuh, Iya, gitu benar. ya. Ya, Masya Allah. Jadi Jadi tersiarkan, ya. tersebarluaskan. walaupun ini baru tayang ketiga ya. Iya, iya. Yang Ini ketiga. episode 3 nih. Insya Episode Allah 3. akan sampai Set. episode 1000 ya. Amin ya Ngalahin rabbal tukang alamin. bubur naik Episode haji. tak terbatas Iya. gitu ya. Jadi pantengin terus setiap akhir pekan di PKS Muda Tanjung Pinang. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak, Bu. Mm-mm. Sebenarnya banyak sekali yang ingin ditanyakan, cuma karena waktu kita juga terbatas. Insya Allah akan ada lagi nanti nih, OMG. Pantengin aja terus Instagram dan FB-nya PKS Muda Tanjung Pinang. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ismi. Sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah join live hari ini. Semoga semuanya sehat, Amin. keluarganya juga sehat ya, Amin. Masya Allah. Nah, saya moderator hari ini Lia. Dan Mohon saya maaf. Ismiati. Ya, Masya Allah. Ulang lagi, Bu. Biar Ya. ini saya Lia. Dan saya Ismiati. Ya, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.